Halo Aisyah, saat ini saya akan membawakan renungan tentang iman yang jujur pada Tuhan. Dalam masa-masa ini, pandemi membuat kehidupan kita menjadi tidak berdaya. Dalam ketidakberdayaan itu, muncul berbagai macam perasaan, dari perasaan sedih, takut, bingung, tegang, kecewa, hingga marah. Mungkin marah pada diri sendiri, atau marah pada pihak-pihak tertentu, bahkan marah pada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Apa kesalahan kami? Bahkan dalam pertanyaan-pertanyaan kemarahan itu kita mempertanyakan Tuhan itu baik. Tetapi di mana kebaikan Tuhan dalam masa pandemi ini? Benarkah Tuhan peduli pada kita dalam masa pandemi ini? Perasaan gelisah dan marah pada Tuhan bukanlah semata-mata tanda bahwa kita kurang beriman. Bukan pula tanda bahwa iman kita lemah. Pada saat kita marah pada Tuhan, sebenarnya iman kita sedang bergejolak. Beriman bukan hanya terjadi ketika kita tersenyum kepada Tuhan, tetapi juga pada saat kita cemberut kepadanya. Itulah dinamika iman. Beriman bukan hanya mengiyakan dan mengamini, melainkan juga meragukan dan mempertanyakan berbagai kebijakan Tuhan dalam masa pandemi ini. Kerap kali sikap meragukan dan mempertanyakan dianggap sebagai kemunduran iman. Akan tetapi, saat kita mempertanyakan dan meragukan kebijakan Tuhan, saat itulah proses dari jati diri iman kita sedang dibentuk. Itu adalah sebuah proses yang disebut proses edukatif dan konstruktif untuk mengembangkan dan menumbuhkan tahap-tahap kematangan iman kita di dalam Tuhan. Proses itu disebut sebagai kebimbangan yang membangun. Keraguan, kebimbangan sangatlah manusiawi. Tidak ada seorang pun yang bebas darinya. Kita harus jujur akan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita harapkan, bahkan pertanyakan pada Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Saat kita meragukan dan mempertanyakan kebijakan Tuhan, Tuhan tidak tersinggung dan ngambek. Allah bahkan mungkin memaklumi mengapa kita cemberut kepadanya. Allah menyelami dan memahami berbagai perasaan jengkel, kecewa, marah, dan sedih saat kita tidak berdaya. Banyak tokoh-tokoh iman dalam Alkitab yang dengan lantang dan jujur mengungkapkan perasaan mereka dan pikiran mereka akan penderitaan hidup yang terjadi. Sebagai contoh dalam Habakuk 1 ayat 2 dan 3 mencatat. Di situ dikatakan ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru tetapi tidak kau tolong. Penindasan tetapi tidak kau tolong. Itu ungkapan Habakuk. Dia sudah berseru, tapi berapa lama? Sampai kapan? Tidak terjadi apa-apa. Bahkan ayat 3 dengan lebih spesifik dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, mengapa kau biarkan aku melihat begitu banyak kejahatan? Masakan engkau tahan melihat banyaknya pelanggaran? Masakan engkau tahan di mana-mana ada kehancuran, kekerasan, perkelahian, dan perselisihan? Masa engkau tahan Tuhan dengan keadaan ini? Itulah yang dipertanyakan Habakuk. Itulah yang ada dalam pikiran, perasaannya ketika penderitaan menghadapi hidupnya. Jujur pada Tuhan akan berbagai perasaan dan pergumulan batin yang muncul dalam hati dan pikiran kita itu tidak mudah. Apalagi jika kita dianggap sebagai seseorang yang saleh. Sebab kita selalu ingin terlihat saleh saat mengalami penderitaan. Justru ketika badai penderitaan menerpa kita, kita harus jujur pada diri kita dan kepada Tuhan. Di saat itulah kita akan melihat pertolongan Tuhan. Ada sebuah buku yang berjudul If God Already Know Why We Pray. Jika Tuhan sudah tahu kenapa kita harus berdoa, itu Allah sudah maha tahu. Allah tahu penderitaan ini. Tetapi kita harus jujur pada Tuhan tentang apa yang kita rasakan dan apa yang kita harapkan. Sikap Allah itu
selalu memulihkan kualitas hidup kita sebagai seorang pribadi yang kompleks dengan berbagai mood yang diakibatkan oleh keadaan. Allah memaklumi, lalu Ia menolong kita. Dalam iman yang dewasa dan jujur, terdapat ruang keraguan dan kebimbangan yang hadir sebagai perangsang untuk membuat iman kita terus bertumbuh dan tidak stagnan. Jalan yang kita tempuh sehari-hari bukanlah sebuah jalan yang lurus tanpa hambatan. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Namun Ia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Karena Ia tahu akan tiba waktunya bagi kita untuk ragu, kecewa, takut, bahkan marah. Karena keadaan yang tidak dapat diketahui dengan pasti di depan kita. Tapi Tuhan menyertai kita. Apa yang membuat manusia menjadi manusia dan Allah menjadi Allah? Ketidakberdayaan. Yang membuat manusia menjadi penerima pertolongan dan membuat Allah menjadi sang pemberi pertolongan. Dengan begitu, kita sebagai manusia menjadi tahu diri bahwa hidup kita sejak awal sampai akhir hanya bergantung sepenuhnya pada kemurahan hati Allah.